pendidikan itu sudah ada rekomendasinya. Dari rekomendasi itu minimal 10 rekomendasi yang Bapak Ibu melakukan pembenahan atas rekomendasi yang ada di rapor pendidikan. Kemudian minimal ada 4 rekomendasi yang Bapak Ibu masukkan di kertas kerja. Ini program nasional Bapak Ibu, dan dana BOS itu dari nasional. Maka Bapak Ibu tolong, kalau masalah 2024 nanti ganti lagi kebijakannya, bahwa itu 2024 nanti. Tapi yang sekarang adalah itu program nasional terkait rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu adalah pengganti evaluasi diri sekolah. Dulu namanya EDS, kemudian diganti dengan PMP, sekarang diganti dengan rapor pendidikan. Intinya adalah, clue-nya adalah sama, mengevaluasi kinerja kita sekolah sampai di mana penyampaian mutu di sekolah kita masing-masing. Nah, di saat kita melakukan evaluasi itu harus mampu mengidentifikasi, merefleksi dan membenahi. Nah, di rapor pendidikan ketiganya itu sudah ada, maka kita tinggal melakukan pembenahan. Di pembenahan itulah kita, Bapak Ibu, melakukan perencanaan untuk yang membutuhkan anggaran masuk di kertas kerja, yang tidak membutuhkan anggaran itu langsung Bapak Ibu eksekusi melakukan pembenahan. Kemudian dalam merencanakan rekomendasi, rata-rata di rapor pendidikan rekomendasinya baik itu literasi, numerasi, karakter, itu rata diminta peningkatan kompetensi guru. Karena kalau kita lihat di kertas kerja Bapak Ibu di RKS, di setiap sekolah itu hampir isinya hanya HVS Bapak Ibu. Dan setiap SPJ kertas HVS itu selalu ada. Tidak tahu kenapa laris-maris HVS. Apakah karena HVS itu habis pakai, sekarang beli nanti sore sudah nggak ada, atau gimana? Saya nggak ngerti. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar pastikan ada stok oknam belajar, dicatat di buku belajar. Setelah digunakan, pastikan ada buku pencatatan pengambilan barang, siapa yang menggunakan. Jadi kalau barangnya habis, itu akan cocok dengan jumlah belanja dan akan cocok dengan penggunaan. Itu walaupun habis pakai, itu jangan lupa. Kemudian kembali ke PBD, ke perencanaan berbasis data. Untuk peningkatan kompetensi guru, jika itu terkait dengan kurikulum Bapak Ibu, maka jangan lupa saat ini kita sudah diminta menggunakan Merdeka Belajar. Di Merdeka Belajar itu terkait dengan kurikulumnya, itu jika sekolah Bapak Ibu belum sekolah penggerak, maka ada 3 tahapan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, mandiri belajar. Mandiri belajar berarti kurikulumnya masih K13, tapi pembelajarannya itu sudah adopsi kurikulum Merdeka. Maka Bapak Ibu, karena sudah mengadopsi, silakan. Jika guru-guru Bapak Ibu belum siap untuk implementasi kurikulum Merdeka, anggarkan dengan dana BOS, IHT atau TOT. Boleh untuk peningkatan kompetensi guru. Jangan lupa itu diutamakan karena ini programnya nasional untuk IKN, implementasi kurikulum Merdeka. Jika sekolah Bapak Ibu baru mandiri berubah,
maka kurikulumnya sudah merdeka, kemudian pembelajarannya sudah merdeka, tetapi karena dia berubah, maka kadang-kadang juga berubah. Kadang-kadang pengajar pakai merdeka, kadang-kadang kan 13. Karena masih mandiri berubah. Ya kadang-kadang berubah, karena mandiri berubah. Kalau yang mandiri berbagi, berarti sudah komit, kurikulumnya merdeka, kemudian pembelajarannya merdeka dan komitmennya itu tetap tidak berubah, dia merdeka. Jadi harus konsisten. Itu kalau mandiri berbagi. Dan harus mampu berbagi. Maka Bapak Ibu, entah kondisinya sekolah Bapak Ibu itu dari ketiganya itu salah satu, maka sudah wajib implementasi kurikulum merdeka. Maka jika PTK-nya belum siap, silakan dilakukan IHT atau TOT. Mau berapa kali tidak ada batasan. Apapun itu, penyusunan media pembelajaran boleh, penyusunan administrasinya boleh, penyusunan kurikulumnya boleh dengan dana post reguler. Kemudian termasuk Bapak Ibu program mandiri mengajar, PMM, program mandiri mengajar. Tolong jika Bapak Ibu gurunya belum aktif di sana, silakan, karena di sana tempatnya belajar antar guru se-Indonesia. Di sana bisa download media pembelajaran yang sudah diupload oleh sekolah atau guru yang lain. Dan guru bisa upload aksi nyatanya apa yang dipelajari di PMM ke PMM-nya. Itu kalau ternyata belum paham juga bisa dianggarkan. Kalau butuh narasumber, Bapak Ibu bisa kerjasama dengan pengawas, dinas, atau BPMP atau Balai Guru Pembela yang ada di Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu bebas. Mau undang saya boleh, tapi jangan saya. Nanti dikira penting praktek. Tapi kalau udah mepet nanti ya. Yang kedua, kalau memang rekor saya masih bermasalah, saya pinjam rekornya Pak Ahmad ya, untuk kita pakai untuk praktek. Sedikit aja nanti, mudah-mudahan jam 2 itu selesai lah. Bukan diskusi ini, sudah bisa nutup gitu ya Pak. Kemudian Bapak Ibu, itu terkait dengan IKM PMM. Kemudian berikutnya terkait dengan kasus ini, hampir di semua daerah. Sekolah itu tahu-tahu roboh, kan bikin malu untuk dinas pendidikan. Padahal sudah ada anggaran DAK melalui Krisna. Maka di semester ini, di DAK semester ini, itu adalah penentu untuk memetakan sekolah se-Indonesia posisinya seperti apa. Alhamdulillah. Posisinya seperti apa? Maka Bapak Ibu, karena sekarang Dapodik semester genap 2022-2023 itu di intinya adalah memotret kondisi bangunan, sarana prasarana, maka pastikan operator Dapodik difasilitasi untuk mengupdate data sarana prasarana. Silakan Bapak Ibu anggarkan, yaitu upah tukang satu sekolah. Saya kira 2 orang itu sudah cukup untuk cek kondisi atap Bapak Ibu. Kalau operator suruh naik Ethernet kok kayaknya kasihan. Itu yang pertama kasihan. Yang kedua nggak paham terkait kerusakan. Maka anggarkan upah tukang setahun sekali atau 2 kali untuk melihat kondisi bangunan di sekolah Bapak Ibu. Sampai naik ke plafon, jangan hanya dilihat dari bawah. Jangan sampai terjadi di Surakarta ada kelas yang tahu-tahu pas kabinet ambruk. Jangan sampai.
Tolong, ini betul. Ini kebijakan nasional, oke. Silakan. Karena kalau hanya 2 orang 1 tahun 2 kali di semester 1 dan semester 2 saya kira biayanya tidak banyak. 100.000 kali 2 kali 2 kali berarti hanya 400. Itu sudah insya Allah membantu kita untuk meminimalisir robohnya ruang kelas. Artinya kalau memang sudah di sana rusak sedang, maka Bapak Ibu usulkan update dapodignya, kemudian ajukan proposal ke dinas pendidikan. Dengan catatan yang pokok adalah dapodignya diupdate, kemudian usulkan biar nanti dinas menggandeng PU untuk melakukan penilaian ke sekolah. Akan muncul form yang ditandatangani oleh PUPR yang diupload oleh operator ke manajemen SP, kemudian akan diusulkan oleh dinas pendidikan ke Krisna untuk mendapatkan DAK tahun 2024 nanti. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk ini sudah muncul ya, karena itu intinya punya sudah, saya coba lanjut dulu biar nanti kita bisa tulis. Ruang kelas, ruang kantor. Sehingga harapannya dapodik tolong di backup Bapak Ibu. Bukan honornya ya. Kalau honornya kan tetap sudah harus dihitung bulanan. Bahkan Pak Kris sudah menyampaikan bahwa honorer di Surakarta sudah dibiayai dari dana APBD kecuali yang sekolah swasta. Itu luar biasa Bapak Ibu. Baru di Surakarta yang gajinya honorer bisa sampai hampir 3 juta ya, hampir mendekati 3 juta. Pantes ya kemarin itu orangnya glowing gitu. Kalau yang gajinya 300, 500, apa tuh yang mau dipakai glowing? Ya, kelas 1 dapat nggak mungkin. Gitu 8 enggak sedang. Iya. Paling 15. Lain. Lagi jadi tahun depan terus bingung. Satu-satunya nih kantornya ini kelas tinggi sekarang di kantor. Ini yang sudah buat apa? Jadi ruangan kantor dihapus. Ini sudah kantor rumah sekolah di sisi sana. Lama. Biarkan berjalan, saya lanjutkan. Kerusakannya itu tidak melebihi 30%. Maka silakan dipelihara dengan dana bos. Jadi dana bos itu boleh digunakan untuk pemeliharaan. Yang penting kerusakannya tidak melebihi 30%. Tidak melebihi 30%. Contohnya, lantai sudah keramik, ada kerusakan. Kalau kerusakannya tidak melebihi 30% dari luas keramik, silakan dipelihara dalam dana bos. Tetapi kalau lantainya belum ada keramik di keramik, nah itu berarti 100%. Maka itu nggak boleh. Atap ada kerusakan 30% dari luasan atap, maka silakan boleh dengan dana bos. Jangan atapnya, plafonnya rusak, biar diusulkan rehab, maka malah ditambah kerusakannya, malah disogok gitu. Nah itu nggak terpuji. Perbaiki dengan dana. Kemudian jangan lupa, kalau Bapak Ibu pemeliharaan, foto sebelum pelaksanaan pemeliharaan, foto waktu pemeliharaan, kemudian foto setelah pemeliharaan. Karena kelas itu tempatnya anak-anak. Sekarang dicap, begitu anak-anak masuk,
dicek sudah seperti tidak dicek. Bisa jadi apa namanya, kaki nempel di tembok, tangan nempel di tembok, maka wajib Bapak Ibu. Dan pasti nanti kalau diperiksa apa yang saya sampaikan, oh benar ternyata, pasti pemeriksa akan menanyakan itu. Tetapi kalau sudah ada foto, tidak perlu menjelaskan karena sudah membuktikan foto itu. Itu pemeliharaan apapun, pelaksanaan kegiatan sama, workshop dan lain-lain, foto Bapak Ibu. Di samping ada daftar hadir. Karena daftar hadir itu walaupun nanti bisa dilihat ya, daftar hadir itu tangan orang satu atau orang sejumlah peserta, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Sepandai-pandainya. Tapi kelihatan, jangan dikira Pak Kris itu nggak paham. Kalau cek SPC, ini rapat beneran atau dia rapat hanya berdarah, kelihatan Bapak Ibu. Dari tanda tangan ini, ya. Maka dia nggak boleh membuat laporan fiktif. Intinya itu. Nah ini belum jalan, Bapak Ibu. Sementara itu dulu karena kita sudah ada, kita izin untuk isoman dulu. Ya. Nanti kita masuk sekarang apa tuh dokter Bapak Ibu? Satu kurang seperempat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi pertama kita sudahi dulu. Saat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak.